setelah ditahan karena kasus dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. 2 hari sebelum hari kelahiran, Nikita Mirzani menulis pesan yang diunggah di Instagram tepat pukul 00 WIB pada 17 Maret 2025. Itu merupakan tanggal ulang tahunnya yang ke-39 tahun. Bagi Nikita Mirzani, tinggal di dalam penjara seperti sedang beristirahat dengan segala aktivitas sehari-hari. Nikita Mirzani pun mengucapkan ulang tahun kepada dirinya sendiri. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Dokter Detektif alias Doktif telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencemaran nama baik. Semua berawal dari komentar Doktif soal Dr. Andreas yang membuka jasa titipan atau Justi Produk Skincare di Bangkok, Thailand. Menurut Doktif, sikap Dr. Andreas itu telah melampaui wewenangnya sebagai dokter. Karena merasa nama baiknya dicemarkan, Dr. Andreas melaporkan Doktif ke Polda Sumatera Utara pada Oktober 2024. Doktif dilaporkan dengan pasal 27 UU ITE tentang pencemaran nama baik I. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Dokter Detektif alias Doktif kembali menyentil Dr. Richard Lee dalam kehadirannya di gedung DPR RI baru-baru ini. Doktif menyayangkan mangkirnya Dr. Richard Lee dari undangan yang diberikan DPR RI. Padahal rapat Komisi 6 DPR RI kemarin bisa menjadi kesempatan tepat untuk menyelamatkan bisnis skincare milik Dr. Richard Lee. Namun Dr. Richard lebih memilih liburan ke luar negeri. Om Richard, saya sampaikan, jika apa yang Anda omongkan adalah fakta, seharusnya Anda bisa mengundur. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Vena Melinda mengungkap putra sulungnya, Verrell Bramasta sudah sangat ingin membangun rumah tangga. Saat menjadi bintang tamu obrolan tiap waktu, Vena Melinda bilang sang putra sering minta didoakan agar segera mendapat jodoh. Dan dia tuh memang minta doa sih sama aku. Doain aku supaya ketemu jodohnya, kata Vena Melinda. Sebagai ibu, Vena tentu tak menolak mendoakan putranya tersebut. Namun dia juga minta agar Verrell berdoa sendiri. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Paula Verhoeven kembali mengunggah video kebersamaannya dengan anak-anak, Keanu dan Kenzo di sekolah mereka pada Kamis, 20 Maret 2025. Pada video tersebut, Paula Verhoeven memperlihatkan kedekatannya dengan kedua anaknya, Keanu dan Kenzo. Beberapa kali terlihat Kenzo menghampiri ibunya untuk mencium dan mengutarakan kasih sayangnya. Di samping itu, Keanu terlihat duduk diam bersama Paula Verhoeven sambil memainkan gawai dan menikmati camilan. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Polres Metro Jakarta Selatan coba mendamaikan William Anderson atau Code Blue dengan pihak toko kue Claremont Patisserie. Penyidik mengundang pihak Claremont Patisserie atas permintaan Code Blue, yang berharap bisa menyelesaikan masalah lewat proses restoratif justice, Selasa, 18 Maret 2025. Code Blue bersurat ke penyidik untuk melakukan restoratif justice, lalu kami diundang. Akhirnya, kami sebagai pelapor hadir, ujar kuasa hukum Claremont Patisserie, Dedi Sutanto. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Ada kabar bahagia dari Shandy Purnamasari. Pengusaha cantik ini sedang merasa bangga sekaligus terharu. Pasalnya, istri Gilang Widya Pramana ini baru saja meresmikan masjid yang dibangunnya di Bojonegoro. Shandy Purnamasari mengungkap jika masjid ini dibangun sebagai hadiah untuk sang ibunda. Ini hadiah buat ibu, masjid yang didirikan di Bojonegoro, tulis Shandy Purnamasari di Instagram miliknya. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Vena Melinda mengungkap putra sulungnya, Verrell Bramasta sudah sangat ingin membangun rumah tangga. Saat menjadi bintang tamu obrolan tiap waktu, Vena Melinda bilang sang putra sering minta didoakan agar segera mendapat jodoh. Dan dia tuh memang minta doa sih sama aku. Doain aku supaya ketemu jodohnya, kata Vena Melinda. Sebagai ibu, Vena tentu tak menolak mendoakan putranya tersebut. Namun dia juga minta agar Verrell berdoa sendiri. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Beredar rekaman suara diduga Baim Wong marah kepada istrinya, Paula Verhoeven, karena telah mengunggah video anak mereka, Kenzo menangis ketakutan ke media sosial. Di dalam video tersebut, Kenzo mengatakan tidak mau bertemu Paula Verhoeven karena takut ibunya dimarahi oleh sang ayah. Akibatnya, Baim Wong menjadi objek hujatan publik karena dianggap melarang sang anak bertemu ibunya. Sementara di dalam rekaman yang beredar di media sosial, terdengar Baim tidak terima Paula merekam sang anak diam hingga menggiring opini publik.
Sang aktor meminta Paula untuk bonding dengan anak tanpa merekam apapun. Selain memarahi Paula, Baim juga geram kepada tim istrinya tersebut karena membantu merekam video. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Keluhan Paula Verhoeven soal minimnya akses bertemu Keanu Tiger Wong dan Kenzo El Drago Wong di tengah proses cerai membuat Baim Wong tersudut. Berbagai tudingan miring dialamatkan ke Baim Wong, karena dianggap memakai cara keji untuk memisahkan anak-anak dari ibu mereka. Hari ini, Jumat, 21 Maret 2025, Baim Wong menunjukkan ke publik bagaimana suasana pertemuan Keanu Tiger Wong dan Kenzo El Drago Wong dengan Paula Verhoeven. Baim Wong menegaskan lagi bahwa tidak pernah terpikir olehnya memisahkan. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Ustaz Dery Sulaiman sebenarnya sudah tahu ada cahaya Islam dalam hati Bobon Santoso sejak lama. Ini karena 2 tahun lalu, sang koki suka bertanya soal Islam kepada dirinya. Sejak saat itu, Ustaz Dery Sulaiman tak berhenti berdoa kepada Allah agar Bobon Santoso mendapat hidayah. Ternyata di Ramadan tahun ini, suami Cherly Luan tersebut membuat keputusan besar. Saat ditanya soal alasan Bobon Santoso masuk Islam, Ustaz Dery Sulaiman menuturkan perasaan yang senasib dengan Richard Lee.